Layani penumpang dengan ramah dan dari hati, tapi ya hati-hati terbawa hati. Dapat schedule, misalnya pergi ke luar negeri mulu, request penerbangan, misalnya aku pengen ke Australia aja ah. Oh, atau cuma Eropa doang nih, kalau nggak di Asia aja. Apa mungkin harus tidur dulu sama pilot? Mau tahu jawabannya? Saksikannya di video aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Dan bagi kamu yang baru pertama kali mampir di channel aku, terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya, supaya kalau ada pemberitahuan yang baru dari aku atau video-video yang baru dari aku, kamu gak ketinggalan. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Pastinya dalam keadaan yang super luar biasa. Ada mitos atau fakta. Nah, kita tuh nggak tahu sebenarnya itu tuh real nggak sih apa yang diberitakan di luar sana itu tentang pramugari. Jadi, kita punya schedule itu dalam 1 bulan. Apa di-schedulein sama pilot? Oh oke, pilot ngomong kayak gini. Oke, ini dengan FA cabin atas nama Susi misalnya gitu. Oh oke, gue mau terbang nih sama si FA Susi ini. Lu bikin jadwal deh buat gue. Liburan nih sama si Susi ini, pergi ke Labuan Bajo misalnya gitu. Kalau nggak, gue mau jalan-jalan nih ke Amsterdam gitu. Nah, bisa nggak sih kayak gitu? Haruskah pramugari itu tidur sama pilot dulu untuk mendapatkan schedule yang bagus? Atau gimana sih? Nah, itu semua teman-teman mitos aja yang beredar. Jadi, schedule kita itu, para pramugari itu sudah di-schedule oleh bagian divisi yang lain. Sudah menjadwal penerbangan kita ini kemana aja untuk bulan depannya. Schedule itu akan dipublish setiap akhir bulan, sekitar tanggal 26, 27, atau 28. Bulan Januari kita dapat nih schedule ke Amsterdam. Nah, bisa jadi untuk bulan kedepannya lagi ada schedule ke Amsterdam lagi, ataupun bisa jadi untuk bulan Februari itu tidak ada schedule ke Amsterdam. Bisa di rolling ke negara yang lain, misalnya ke Australia ataupun di Asia gitu. Bulan ini ke Amsterdam, bulan depan ke Amsterdam lagi, bulan depannya lagi ke Amsterdam. Nggak mungkin banget sih. Kita tuh harus di rolling supaya tuh nggak terlalu jemu gitu loh dengan negara itu melulu. Request schedule. Waktu dulu mungkin di maskapai aku bisa untuk request schedule, tapi untuk sekarang tidak diperbolehkan lagi. Bisa nggak sih kita untuk merequest schedule? Itu bisa jika ada alasan-alasan tertentu dan kuat banget. Misalnya amit-amit ada yang bener-bener mendesak banget dan urgent banget. Aku lurusin di sini, kita nggak bisa main penjadwalan terbang kita. Jadi semuanya itu sudah diurus oleh divisi yang lain. Penjadwalan untuk per bulannya. Kita tuh nggak bisa minta, oke, aku mau ke Amsterdam nih bulan depan, kamu bisa nggak scheduling aku ke Amsterdam gitu. Nggak bisa kayak gitu di maskapai aku. Jadi semuanya itu kita nggak boleh namanya main belakang. Kalaupun itu terjadi, itu hukumannya itu bener-bener berat sekali, bisa dikeluarkan dari maskapai tersebut. Yang kedua, nah pasti banyak loh teman-teman di sini yang udah mendengar gitu, ada selingan-selingan gitu. Apakah bisa sih pramugari itu dijadikan tanda kutip ting 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 ting? Itu semuanya adalah mitos. Tapi aku nggak bisa statement di sekeliling aku nggak ada yang seperti itu. Tapi ini balik lagi ya dengan pribadi masing-masing orang. Karena pramugari itu bisa dibilang wow, yang bisa dibilang bebas. Nah, dibilang bebas kenapa nih? Bukan gimana-gimana ya, karena kita pergi nih ke suatu tempat. Nah, terus tidak ada orang tua, tidak ada pengawasan dari keluarga.
paling video call, WhatsApp, ataupun ya yang hal-hal yang seperti itulah ya. Tidak bisa mendeteksi selama 24 jam nonstop kan pastinya. Kita pun harus selalu sesuai dengan tracknya. Jadi tracknya harus yang lurus-lurus aja teman-teman. Itu banyak banget godaannya, dimana kita tuh selalu bertemu dengan para penumpang secara intens, apalagi di kelas business class ataupun first class. Kami pramugari itu ya udah bekerja secara profesional. First class sendiri menangani satu passenger dengan satu FA. Kalau untuk yang business class itu bisa jadi 6 passengers kayak gitu untuk satu FA. Misalnya aku menangani 6 passengers di bagian sini, dan teman aku yang satunya lagi menangani passengers yang di sebelah sana. Nah, penanganannya itu kan bener-bener heart to heart gitu ya. Jadi kita tuh nggak boleh namanya tuh fake kepada penumpang. Jadi apa yang penumpang rasakan itu sebaiknya kita juga rasakan. Jadi lebih intimate lagi kepada penumpang. Nah, di situ kadangkala bisa terjadi percikan-percikan api, sesuatu hal yang lebih serius lagi pastinya kan. Pada dasarnya itu semua tergantung dari kepribadian masing-masing orang. Jadi kalau aku sendiri pribadi dan teman-teman aku di sekitar aku, kami jalannya lurus-lurus aja. Kita nggak munafik, menggiurkan banget, banyak banget yang di luar sana. Tapi kita harus mempunyai faith. Faith itu kepercayaan. Jadi kita tuh harus benar-benar selalu di tracknya kita. Jadi lurus aja ke depan. Intinya semuanya itu dari kepribadian masing-masing orang. Nggak cuma di pekerjaan pramugari aja, semuanya lah. Di pekerjaan semuanya itu bisa terjadi seperti itu. Harus tetap di track kita masing-masing untuk menjadi pramugari secara profesional, layani penumpang dengan ramah dan dari hati. Tapi ya hati-hati, terbawa hati. Sekolah pramugari itu susah nggak sih? Mitos atau fakta? Fakta, karena sekolah pramugari itu super susah. Gimana susahnya? Mengenakan seragam, di mana seragamnya itu putih dan hitam dan ada blazernya, dan kita juga memakai stocking. Jadi itu harus bener-bener lengkap banget. Pagi-pagi terus kita tuh harus mandi, dan di mana waktu itu aku tuh kos deket situ nggak ada air panasnya. Jadi pagi-pagi udah harus masak air direbus dulu sama teman aku. Jadi satu kos-kosan gitu, satu kamar isinya 2 orang. Kenapa 2 orang? Kenapa nggak 1 orang aja? Supaya hemat. Karena waktu itu kan cuma dikasih uang 2 juta gitu loh ya, uang 2 juta dari maskapai aku. Terus ya udah di situ aku harus bisa berhemat dong dalam waktu 1 bulan. Di kos aku itu cuma fasilitasnya kasur, lemari, sama meja. Dan AC, untungnya ada AC. Kalau nggak ada AC, waduh itu super panas banget, gimana mau belajar kan. Jadi akhirnya pagi-pagi aku harus masak dulu, masak nasi lagi, masak air hangat ya, terus kita mandi. Dan kita tuh harus duluan gitu juga sama yang lainnya, karena kalau terlambat ya udah gimana dong. Crying, nangis bombay. Bangun pagi, mandi, terus the breakfast. Mungkin karena di dekatnya kita itu kan banyak banget ya yang jualan kayak bubur ayam, terus kalau nggak mie, warkop kayak gitulah, lumayan kan jadinya. Nah, terus habis itu barulah di croissant. Wah, itu kalau misalnya croissant itu bermenit-menit, oh my gosh, itu tuh udah, kalau bisa kita udah nggak jadi gitu, oh my gosh. Terus kita ngeliatin jam, ya ampun ini bentar lagi gimana gitu, karena tuh nggak boleh apa ya, ada satu baby hair gitu yang keluar, aduh gusti. Terus ya udahlah, yang terakhir itu pokoknya kalau udah bener-bener nggak bisa, terus udah bener-bener super panik banget, cuma
di ban kayak gitu, terus hairspraynya super tebel banget, nggak ada baby hair yang berterbangan, full make up. Kalau misalnya nggak dengan full make up, hairdo seperti itu nggak bisa untuk melakukan pelatihan gitu. Untuk bukunya sendiri tentang safety, aviation knowledge, basic indok ataupun tentang apapun, itu buku-bukunya setebal seperti ini. Dan itu kita harus bawa setiap hari, setiap pagi. Dan nggak bisa kita cuma taruh aja di meja kayak gitu. Yang pertama takut hilang, tanggung jawab kita nggak boleh itu namanya hilang. Kalau hilang suatu denda ataupun apa gitu, setiap pagi, setiap hari harus membawa buku-buku itu. Dan itu tuh super berat banget. Nggak cuma buku, cuma satu aja yang harus kita bawa, tapi banyak banget. Aku akan tampilkan fotonya di sini. Jadi supaya kalian bisa lihat semua, itu berat banget pastinya. Nah, buku-buku itu berisikan Inggris semua. Bukan yang Inggris seperti daily conversation biasa, karena Inggris ini adalah Inggris penerbangan. Kita berada di swimming poolnya itu dalam banget. Suasananya di situ itu digelapin, ada hujan, ledek, bener-bener suasananya yang bener-bener mencekam. Dan kita tuh harus keluar semua dalam waktu 90 detik. Aku tuh nggak pernah menyangka gitu loh, kalau pramugari kok sedetail itu. Dan itu sangat luar biasa banget, dan aku bersyukur sekali aku sudah menjadi pramugari sampai sekarang. Untuk menjawab pertanyaannya, pelajaran pramugari itu susah nggak sih? Ya, susah banget. Kalau kalian emang udah serius banget menjadi pramugari, nggak ada sesuatu yang mustahil kan? Aku pasti bisa, dan kamu pasti bisa. Kulitnya kusam, kulit hitam, nggak bakal bisa jadi pramugari. Mitos atau fakta? Mitos. Enggak kali, kata siapa kayak gitu? Tahu nggak teman-teman, maskapai aku itu merekrut dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, oleh karena itu mereka tuh merekrut dari yang kulit putih hingga yang kulit dark. Menurut aku, kulit yang gelap itu eksotis loh, dan menarik banget. Maskapai aku tuh sangat senang dengan keberagaman. Teman-teman aku ini kebanyakan dari Sabang dan Merauke, dan mereka itu berbaur menjadi satu. Jadi kami bisa mengetahui kepribadian masing-masing, bagaimana culture-nya, banyak banget yang bisa dipelajari menjadi pramugari. Makali masuk gitu loh ke pesawatnya, terus mendengar dari musiknya, tegur sapa dengan pramugari-pramugarinya. Wah, ini nih bener-bener Indonesia banget gitu loh, dari keberagaman budaya, keberagaman ras, suku. Wah, ini nih the best airline in the world gitu, bener-bener Indonesia banget lah. Kalau udah masuk, udah menginjak satu step langkah gitu ke pesawat, the real of Indonesia. Cia. Pramugari barangnya branded semua. Nah, itu gimana tuh? Bener gak sih? Mitos atau fakta? Mitos. Yang branded itu mungkin bisa dihitung ya teman-teman. Why not gitu loh. Senang dengan barang branded pastinya gitu. Dan kita tuh harus memberikan reward kepada diri kita sendiri atas hasil kerja kita selama ini gitu loh. Jadi mempunyai, misalnya punya tas LV atau sepatu ataupun baju ataupun apapun lah yang branded gitu. Tapi asalkan masih berada di pembatas kayak gitu loh, jadi nggak terlalu wow banget gitu. Dan tapi itu semua juga tergantung dari kepribadian masing-masing. Barang-barang yang berada di luar negeri itu murah, dan kita bisa milih sih, yang pastinya milih, oh ini barang kayak gini, terus bagus nggak sih, bagus nggaknya gitu loh. Barang pramugari itu ya bagus-bagus, dan branded ya emang karena kita belinya langsung gitu loh, langsung di luar negeri. Dipungkirin juga barang-barang lokal, aku juga sering menggunakan misalnya batik gitu loh. Aku menggunakan batik, aku
jalan-jalan ke luar negeri. Nah, ini adalah salah satu fotonya. Aku akan tampilin di sini. Aku pakai dress gitu, dress batik made by mama. Aku seneng banget, aku seneng dengan batik. Aku bangga gitu loh, aku bangga pakai batik di luar negeri. Dan mereka juga appreciate banget, oh ini apa gitu loh, kok menarik banget gitu. Selain kita flag carrier, dan kita juga bisa membanggakan kebudayaan Indonesia juga. Jadi ya sambil menyelam minum air. Pramugari udah pensiun tapi tetap dikasih uang. Bener nggak sih? Mitos atau fakta? Itu mitos aja. Waktunya untuk pensiun, yaudah cuma kalian dikasih uang pensiun, dan setelah itu nggak dikasih apa-apa lagi. Ya udah cuma gitu aja gitu, dan nggak ada kedepannya lagi, nggak ada, karena kita tuh bukan PNS, bukan pegawai negeri. Kalian join dengan pramugari, ya udah dari awal seperti yang aku udah sampaikan di video-video sebelumnya, save money, harus pintar untuk mengelola keuangan. Aku akan kasih link di sebelah sini juga gimana caranya kalian mengelola keuangan supaya hasil kerja kalian nggak sia-sia gitu aja gitu loh selama beberapa tahun. Semoga link ini nih bermanfaat bagi teman-teman semua supaya bisa mengelola lagi apa yang sudah kalian punya, dikelola lagi dan nggak stop aja di situ. Kalian masih bingung-bingung nih, gimana ya kak? Kalian bisa kok leave your comment, terus tulis aja semuanya tentang apa yang kamu mau tahu tentang pramugari. Dan jika ada pertanyaan yang benar-benar menarik banget, aku akan buat videonya supaya kalian lebih paham lagi tentang pramugari. Well, semoga video ini menghibur teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. God bless you. Bye-bye.